Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan membahas tentang corak kehidupan masa praaksara yang sebelumnya kita bahas berdasarkan hasil kebudayaan. Kali ini kita akan membahas berdasarkan mata pencarian. Nah, dalam mata pencarian ini, masanya terbagi 4, yaitu masa berburu dan meramu tingkat awal, yang kedua masa berburu dan meramu tingkat lanjut atau bercocok tanam tingkat awal, yang ketiga adalah masa bercocok tanam tingkat lanjut, dan yang keempat adalah masa perundagian. Nah, kita bicara yang pertama dulu, yaitu masa berburu dan meramu tingkat awal. Nah, pada masa berburu dan meramu tingkat awal ini, manusia praaksara masih bergantung pada alam, sangat bergantung pada alam. Dan mereka memiliki pola yang sangat sederhana. Mereka mencari makanan dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan. Oleh sebab itu, mereka masih berpindah-pindah dari satu tempat mencari daerah yang kaya sumber daya makanan dan pindah ke tempat lain jika daerah itu sudah kehabisan sumber daya makanan untuk memenuhi kebutuhan mereka, maka mereka berpindah lagi. Nah, itu disebut dengan nomaden. Nah, mereka menetap di gua-gua yang terbuka, yang dekat dengan sumber air. Mereka juga sudah mengenal pembagian kerja, yaitu antara laki-laki melakukan berburu, sedangkan perempuan meramu. Nah, kita bicara tentang berburu dan meramu ini. Dalam KBBI, berburu artinya adalah mencari atau menemukan. Nah, mencari atau menemukan, kalau dalam berburu saat ini yang kita ketahui, konotasinya itu berhubungan dengan berburu hewan atau binatang. Nah, pada masa ini, tidak hanya hewan atau binatang saja, tetapi berburu tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan, itu termasuk berburu. Karena berburu ini adalah mencari makanan yang bisa mereka makan, tidak harus binatang. Tumbuh-tumbuhan juga bisa mereka buru untuk mereka penuhi kebutuhan makan mereka gitu, kebutuhan perut mereka. Nah, sedangkan yang perempuan tugasnya meramu atau memasak. Nah, memasak tidak harus memasak dalam bentuk yang kita konotasikan harus menggunakan api. Nah, meramu ini kan namanya mencampurkan. Seperti contohnya pada masa sekarang jika kita tahu tentang makanan yang namanya salad atau salad. Nah, itu adalah campuran dari sayur-sayuran yang dicampur menjadi satu. Nah, mereka akan dimakan dalam keadaan mentah sayuran tersebut. Nah, itu juga seperti itu kira-kira gambaran meramu yang dilakukan oleh pada masa berburu dan meramu tingkat awal ini. Jadi masakannya atau makanan yang mereka sajikan itu sudah diramu, dicampur-campurkan, tetapi tidak harus dimasak. Seperti contohnya makanan tadi. Nah, selain itu, mereka juga mengenal kepemimpinan kelompok mereka yang dipilih pemimpinnya berdasarkan kekuatan fisik. Siapa yang paling kuat, dialah yang menjadi pemimpin. Nah, di dalam gua tempat mereka tinggal tersebut juga ditemukan beberapa gambar lukisan-lukisan berupa simbol religi dan seni. Nah, seperti yang kita, dilihat di gambar ini, ada gambar gua tempat mereka tinggal itu, dan di dalam gua itu ada tanda-tanda seperti jejak tangan itu seperti cara mereka berkomunikasi, bentuk komunikasi mereka. Nah, selain itu juga di tempat mereka tinggal itu ada ditemukan sampah dapur, yaitu kejongko mendengar yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu sampah dapur berupa kulit kerang yang sudah membatu dan sudah menggunung. Nah, itu contoh dari masa berburu dan meramu ini. Nah, selanjutnya kita masuk kepada masa berburu dan meramu tingkat lanjut atau bercocok tanam tingkat awal. Nah, kenapa dibedakan antara kenapa masa berburu dan meramu tingkat lanjut atau bercocok tanam tingkat awal ini sama tibanya? Nah, jika kita membaca di beberapa buku, ada yang mengatakan membaginya berdasarkan masa berburu dan meramu tingkat lanjut, atau ada di buku lain mengatakan bercocok tanam tingkat awal. Nah, sebenarnya mereka sama. Mereka ini adalah zaman di mana di pertengahan, di mana zaman itu disebut zaman peralihan dari yang awalnya masanya berburu yang awal dan mulainya yang masa berburu tingkat lanjut melanjutkan masa sebelumnya dan mulai muncul
pola kehidupan yang baru itu bercocok tanam, tetapi masih tingkat awal. Artinya bagaimana maksudnya? Pada masa ini ditandai dengan adanya perubahan sistem pencarian dari berburu menjadi berhuma. Nah, ini gambaran orang berhuma. Uh, seperti mencari makanan atau bercocok tanam, tetapi bercocok tanam yang lebih sederhana gitu. Nah, mereka tersebut masih bergantung kepada alam, tetapi sudah mulai berkurang. Mereka sudah dapat mengolah tanah dengan berhuma atau berladang, tapi berladangnya berpindah-pindah. Nah, jadi ketika mereka berladang di satu tanah, ketika tanahnya sudah mulai tidak subur lagi, mereka akan berpindah ke tanah yang lain yang sudah mulai subur. Jadi ini semi permanen tibanya. Jadi mereka masih mulai menetap agak lama ketika tanahnya itu masih bisa digunakan untuk melakukan bercocok tanam. Tetapi ketika tanahnya sudah tidak subur lagi, mereka pindah. Artinya sudah ada mulai pola perubahannya sudah mulai nampak, tetapi masih ada mempertahankan pola awal, yaitu berpindah-pindah nomaden pada masa berburu dan merambut tingkat awal, dan mulai adanya menetap ketika bercocok tanam, tetapi masih tingkat awal. Jadi masih ada berpindah dan mulai menetap sedikit demi sedikit begitu. Nah, mereka membuka hutan menjadi lahan perkebunan. Apabila suatu panen dan tanah tidak subur lagi, nah mereka akan meninggalkan lokasi tersebut. Nah, demikian pola kehidupan mereka ini disebut juga dengan sedenter atau menetap untuk jangka waktu yang sementara. Nah, biasanya mereka membuat rumah panggung sebagai tempat tinggal. Rumah panggung ini dibuat untuk menghindari hewan-hewan buah. Nah, mereka di sini sudah mulai mempercayai atau memiliki sistem kepercayaan, yaitu mengenal kepercayaan terhadap dukun. Dukun sebagai pemimpin upacara ritual-ritualnya mereka nih. Nah, begitulah kira-kira dari yang bercocok tanam tingkat awal ini. Nah, untuk bercocok tanam tingkat awal ini juga mereka sudah mulai menggunakan alat-alat yang agak lebih baik dari sebelumnya itu masa berburu. Nah, alat mereka sudah agak mulai lebih baik. Nah, itu berhubungan dengan materi yang sebelumnya, yang sudah dijelaskan pada yang sebelumnya tersebut. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang masa bercocok tanam yang tingkat lanjutnya, di mana pada masa bercocok tanam tingkat lanjut, manusia praaksaranya sudah dapat bersawah. Mereka sudah mengenal yang namanya astronomi, menggunakan rasi bintang untuk menentukan musim panen dan musim tanam. Nah, kegiatan ekonomi mereka ini pun bertambah dengan adanya perdagangan menggunakan sistem barter. Nah, sistem barter sudah mulai digunakan pada saat ini. Nah, pemimpin mereka pun tidak lagi dipilih berdasarkan kekuatan fisik, tetapi juga berdasarkan tingkat kecerdasan atau keahliannya. Contohnya tadi yang dijelaskan tentang bagaimana seseorang atau mereka mengenal astronomi untuk menentukan rasi bintang itu kapan musim panen dan kapan musim tanam. Nah, ini tidak semua orang yang bisa melakukannya. Hanya beberapa yang paham tentang bagaimana membaca rasi bintang itu. Nah, dari kemampuan kecerdasan ini mereka melihat bagaimana sosok pemimpin yang baik begitu. Nah, demikian di dalamnya itu sudah ada pembagian kerja yang kompleks. Sudah ada juga nanti mengenal api dan lain-lainnya gitu. Begitulah kira-kira yang pada masa bercocok tanam ini. Nah, mereka juga hidupnya sudah berkelompok. Kelompoknya sudah dalam bentuk kelompok besar dan sudah mulai terdiri dari beberapa keluarga dan dipimpin oleh satu kepala suku pada masa ini. Nah, kebutuhan hidup mereka itu dikelola bersama-sama. Pembagiannya itu sudah jelas antara si perempuan dan laki-laki. Apa yang harus dikerjakan oleh laki-laki dan apa yang harus dikerjakan oleh perempuan. Sedangkan laki-laki bisa misalnya mengumpulkan makanan, menabur benih di ladang, beternak, dan merawat rumah. Sedangkan yang perempuan nanti yang akan melakukan kegiatan-kegiatan di rumah seperti mengasuh anak, memasak, meramu makanan, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya kita membahas tentang masa Purundagian. Nah, Purundagian ini atau Purundagian ini kata utamanya itu adalah undagi, yang berarti
terampil. Kenapa dikatakan terampil? Pada masa ini muncul golongan-golongan terampil, yaitu yang mampu melakukan jenis usaha seperti membuat peralatan dari logam, kayu, gerabah, dan perhiasan. Nah, namun pada masa Undangi ini lebih mengacu kepada orang-orang yang terampil membuat peralatan logam, tetapi tidak semuanya yang mampu membuat peralatan logam ini, karena yang namanya membuat peralatan logam seperti yang tadi di masa sebelumnya, hanya orang-orang terampil yang mampu atau yang memiliki kepandaian atau kecerdasan dalam membuat logam ini, seperti yang sebelumnya dalam membaca rasi bintang. Nah, jadi tidak semuanya yang mampu membuat logam ini. Hanya orang-orang yang memiliki kepandaian atau keterampilan dalam mengolah logam. Nah, oleh karena itu, di zaman ini dikenal juga dengan logam sebagai faktor utama dari masa Pondagian ini. Nah, pada masa ini juga masyarakat juga sudah mulai menetap secara keseluruhan. Mereka sudah menggunakan sistem barter. Nah, ini lebih kompleks atau lebih sudah sangat lebih maju dalam melakukan sistem barter seperti yang digambar itu. Lalu pada masa ini juga masyarakat ini sudah memiliki tata kehidupan yang sudah semakin teratur dan terpimpin. Dan sudah ada juga perdagangan antar pulau. Telah berlangsung dilakukannya sistem barter di sini. Nah, sebelumnya sistem barternya itu pada masa sebelumnya itu mungkin masih antara mereka saja, tetapi pada masa Pondagian ini sudah dengan perdagangan dengan daerah luar, sehingga sistem barternya tidak hanya dengan sesama mereka, tetapi sudah dengan sistem luar, karena pada masa Pondagian ini seperti yang dikatakan ini adalah zaman logam. Logam itu sendiri bukan kebudayaan asli dari Nusantara, yaitu logam dibawa dari masa masuknya kebudayaan Dentro dan Proto Melayu nanti. Jadi dari Yunan, dari Cina, dari Vietnam, Filipina, nanti ada jalurnya. Nah, dari jalur itu masuknya nanti orang-orang dari luar ke Nusantara dan mengajarkan mereka bagaimana cara membuat logam dan lain-lainnya itu. Nah, jadi pada masa ini sudah mulai mereka kontak dengan bangsa lain, sehingga mereka mengenal yang namanya cetak logam ini. Nah, begitulah kira-kira pembahasan tentang corak kehidupan masa praaksara berdasarkan mata pencarian. Nah, terima kasih untuk perhatiannya. Semoga dapat dipahami dari penjelasan tersebut.